aku Izmi. Nama lengkap aku Septina Nurul Izmi dengan NPM 20215030. Kali ini aku akan membahas seputar tentang penyakit kronis, yang dimana dalam kajian klien penyakit kronis dalam mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelum itu kita akan membahas tentang beberapa subbab, yaitu tentang pengertian penyakit kronis, dampak apa aja yang muncul dari penyakit yang sudah aku observasi ini. Kemudian ada karakteristik penyakitnya, tindakan yang sudah dilakukan, dan layanan yang tepat dalam bimbingan konseling. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung anak-anak BK dalam berkonten tentang edukasi bimbingan konseling. Oke, yang pertama adalah pengertian penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu apa sih? Penyakit kronis itu adalah suatu gejala atau kondisi seseorang yang mengalami masalah kesehatan yang sudah bisa dibilang cukup parah dan itu membutuhkan penyembuhan jangka panjang. Dan di mana penyakit kronis ini biasanya bisa menimbulkan efek samping ataupun jangka yang berbahaya untuk kondisi kesehatan. Bisa yang paling parah itu adalah kasus kematian. Nah, untuk dalam konseling populasi khusus ini, kenapa diadakan yang namanya konseling populasi khusus? Nah, konseling populasi khusus ini adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji cara-cara membantu individu yang tergolong dalam populasi khusus atau kelompok minoritas. Nah, khususnya dalam keadaan penyakit kronis yang seseorang ini memiliki kondisi mental yang mungkin sudah cukup lemah secara fisik dan dia mungkin merasa down terhadap penyakit yang dialami. Makanya konseling ini bisa diharapkan membantu pada klien dalam menghadapi penyakit yang dia sedang alami, seperti itu. Nah, dalam kasus ini aku sudah melakukan sedikit observasi terkait tentang penyakit kronis yang dialami oleh klien aku yang bisa disebut inisial A. Inisial A ini kita jelaskan tentang latar belakangnya, bahwa A ini mengidap suatu penyakit yang terbilang cukup parah dan dia juga bisa dibilang menghadapinya itu di masa-masa pandemi. Nah, penyakit kronis ini yang kita ambil ya ini adalah tuberkulosis atau sering disingkat sebagai TB atau TBC. Nah, TBC ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini dapat diserang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya itu paru-paru, tulang belakang, otak, kelenjar getah bening, kulit, dan jantung. Nah, TB ini itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi yang berpotensi serius terutama pada organ paru-paru ya. Nah, penyakit ini biasanya menjadi 1 dari 10 penyebab kematian yang menyebabkan utama agen infeksius gitu. Nah, untuk pasien A ini terkena penyakit TB pada tahun 2020 yang dimana kondisi saat itu adalah pandemi atau COVID-19, mungkin dengan maraknya bakteri virus yang ada di lingkungan itu dan kondisi bakteri itu sudah menyebar sehingga pasien klien A itu mengalami yang namanya tuberkulosis atau penyakit TB. Gejalanya apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa A ini bercerita bahwa dia itu mengalami gejala-gejala seperti batuk yang tidak henti ya kan, jadi cukup lama dia menghadapinya. Lingkungan kerja juga terbilang sirkulasi yang cukup tertutup, jadi tidak adanya sirkulasi udara yang bersih sehingga menimbulkan udara yang dihirup adalah di bagian dalam ruangan itu saja. Dan dia juga bekerja sudah terbilang 9 atau 10 jam di dalam ruangan tersebut. Jadi yang itu bisa disimpulkan dia terpapar penyakit itu.
Nah, apalagi yang disebabkan tadi batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Di sini ada batuk juga yang bisa dibilang kadang berdahak atau bahkan yang sudah parahnya itu sampai berdarah. Dan kemudian dadanya sakit, mudah lelah dan lemah. Jadi kayak lemes, lesu gitu. Udah gitu sering kadang suka demam atau panas dingin, keringat malam, kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan. Nah, untungnya A itu terbilang peka terhadap penyakitnya karena di awalnya itu batuk aja yang dialami dan ya makan sedikit-sedikit dan akhirnya dia melarikan dirinya ke rumah sakit ke puskesmas untuk diperiksa. Nah, ketika A sudah memeriksakan diri dan di situ dilakukanlah apa saja yang tindakan yang dilakukan oleh A ini melakukan cek dahak untuk memeriksa kondisi yang dialaminya karena pihak puskesmasnya menyarankan untuk melakukan cek dahak. Lalu kemudian menunggu jangka yang lumayan lama, dahak kurang lebih berapa hari ya kalau nggak salah minggu. Ketika sudah melakukan cek dahak dan hasilnya sudah keluar, A langsung didiagnosis terkena TBC yang di daerah paru-parunya. Jadi TBC itu ada jenisnya ya, yang tadi yaitu ada kelenjar, ada tulang, ada kulit, terus ada bagian bahkan jantung yang tadi dibilang. Nah, di sini A awalnya didiagnosis yaitu di paru-paru dan yang dia lakukan adalah pengobatan selama 6 bulan. Nah, kenapa penyakit TBC ini bisa dibilang sebagai kronis? Karena dia melakukan pengobatan itu jangka panjang. Jadi 6 bulan dia pengobatan rutin dan tidak boleh terputus yang namanya meminum obat. Nah, lalu di sini bagaimana TB itu bisa tertular ya kan? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa adanya penularan infeksi yang terjadi dari kuman yang berada atau bertebaran di udara terhirup oleh orang lain. Nah, jadi A itu kerjanya adalah di mall. Dia adalah suatu experience konsultan gitu, jadi SPG. Dan dia bekerja kurang lebih 9-10 jam bahkan 12 jam kerja di dalam ruangan itu, dan di situ lingkungannya cukup kotor, banyak perokok juga walaupun di situ sudah dipasang AC. Nah, bisa jadi dari situ karena adanya paparan udara yang kurang bersih dan juga sirkulasi udaranya yang tidak bersih sehingga adanya bakteri yang terhembus oleh udara itu terhirup oleh A. Nah, kemudian A sudah melakukan pengobatan dan di situ dia melakukan pengobatan selama 6 bulan untuk berobat jalan, dan obat jalannya itu dia tidak berjalan mulus karena adanya suatu gejala baru yang dialami, dan gejala barunya itu adalah berbentuk benjolan yang ada di leher. Nah, yang di sini awalnya dia konfirmasi dan konsultasi. Awalnya dia konsultasi dengan pihak puskesmas dan di situ dia diberitahu bahwa itu adalah bakteri yang menumpuk. Jadi nanti sewaktu-waktu akan pecah dengan sendirinya. Karena ketidaktahuannya A dalam masalah penyakit itu dan mungkin bisa dibilang karena awam, jadi A hanya nurut dan manut-manut aja, sehingga dalam keadaan itu pun A mulai merasa kayak down, dan di rumahnya juga dia terkena kayak efek sakit itu karena khawatir udara yang dia pantulkan itu menularkan keluarganya, sehingga dia selama di rumah pun menggunakan masker. Nah, setelah itu mungkin dia sudah merasakan down dan dia juga merasakan yang namanya munculnya benjolan, jadi downnya dia menjadi double 2 kayak gitu. Kemudian setelah
pengobatan 6 bulan dengan munculnya benjolan dan kemudian benjolannya itu pecah. Di situ memunculkan yang namanya gejala-gejala baru yang namanya bekas benjolan yang membuat lekukan gitu di bagian lehernya. Jadi benjolan itu bukan sekedar kayak bisul, tapi benjolan itu benar-benar mengeluarkan kayak nanah dan darah gitu, sehingga postur lehernya pun sudah jadinya tidak seperti semula kayak gitu. Tapi setelah 6 bulan berjalan dan pengobatan sudah dilakukan dengan minum obat rutin tidak pernah putus, justru efek dari benjolan itu membuat A mengalami yang namanya gejala baru seperti pusing, mual, bahkan untuk membuka mulut pun dan menelan ludahnya pun tidak bisa. Dan dari situ A mulai khawatir dan mulai merasakan down kembali dan akhirnya memeriksakan dirinya ke puskesmas lagi. Dan dari situ ternyata A itu memiliki beberapa benjolan yang ada di leher. Nah, yang diakibatkan dari tuberkulosis ini ternyata adalah bukan menyerang pada bagian paru-paru saja, melainkan sudah menyebar ke bagian kelenjar getah bening. Jadi akhirnya A yang tadinya sudah putus obat, sudah dinyatakan negatif terkena TBC, akhirnya A harus menghadapi berita baru yang artinya dia harus pengobatan kembali tentang penyakit barunya, yaitu TB kelenjar. Nah, setelah dia mengalami TB kelenjar, dia akan didiagnosis. Nah, setelah A mendapatkan informasi itu tentang dia mendapatkan bahwa terkena penyakit TB kelenjar, akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter bedah. Nah, dari situ A yang tadinya bekerja, yang tadinya meminta izin untuk konsultasi sebentar ke dokter bedah, namun ternyata itu adalah berita buruknya bahwa dia harus benar-benar istirahat, bed rest banget dari penyakitnya, karena informasi dari dokter bedah adalah menyuruhnya untuk dioperasi. Bagaimana? Dioperasi, dan akhirnya dia memutuskan untuk kayak cuti atau istirahat dari pekerjaannya dan fokus untuk kesembuhannya. Dan FYI, A itu tadinya bekerja sebagai kayak SPGHP yang di suatu brand besar, tapi karena efek pandemi dia mengalami habis kontrak dan terus dia bekerja di toko tradisional biasa di mall itu juga, dan akhirnya dia mungkin mengalami kayak stres ya. A itu bercerita dia bahwa kayak stres, tadinya habis kontrak, terus dia kerja yang tadinya dengan perusahaan, akhirnya dengan individu, dan kemudian dia mendapatkan penyakit dan dia juga merasakan penyakit yang ternyata tidak sesuai dengan yang awalnya dia alami, namun ternyata dia harus didiagnosis dengan penyakit baru dan penyembuhannya adalah selama 1 tahun, bukan 6 bulan lagi. Jadi bagaimana kondisi mentalnya, kondisi psikologinya yang tadinya dia sudah berharap bahwa 6 bulan itu sudah cukup adalah penyembuhannya, dan di situ dia harus mengobati dirinya lagi selama 1 tahun dan melewati operasi pertamanya. Dan dari situ A melakukan
operasi pertamanya untuk dianestesi atau diambil sampel dan memastikan bahwa ini adalah benar TB kelenjar atau bukan. Nah, setelah itu A dioperasi. A bercerita juga bahwa jelang operasi pertama ini dengan operasi kedua, setelah dia sudah tahu bahwa itu adalah TB kelenjar, itu adalah tahap dimana dia mulai kayak memasrahkan dirinya dengan penyakitnya, walaupun dia sangat terpressure banget karena penyakitnya itu. Bahwa kenapa dia merasakan terpressure? Karena A itu merupakan orang yang sangat susah minum obat, dan dia itu merasakan penderitaan bahwa minum obat selama 1 tahun itu membuat dirinya semakin lemah atau down. Dan di situ juga A mengalami yang namanya penurunan berat badan yang sangat drastis, yang tadinya awalnya 54 kilo dan setelah sakit itu ia mengalami penurunan menjadi 47 kilo gitu. Jadi setelah itu A dilakukan operasi dan operasi keduanya di jeda 1 bulan ya. Habis itu di operasi kedua A merasakan bahwa yang namanya sakit kelenjarnya ini karena bentuknya ada di leher dan diambil cairan, bentuk cairan, A harus melewatinya lagi dengan tidak adanya jahitan di operasi kedua. Astagfirullahaladzim. Jadi aku merasakan banget yang namanya penyakit yang dialami itu sudah sangat membuat dirinya hancur dan membuat psikologinya terguncang. Nah, dari situ peran orang tua, peran keluarga itu sangat banget dibutuhkan untuk mendukung kesehatannya dia, mendukung rasa semangat dia bahwa penyakit yang dia alami itu bukan semata-mata hanya penyakit saja, melainkan adalah ujian yang Allah udah turunkan, bahwa sebagaimana kayak orang itu harus bersabar seperti itu. Nah, kemudian di sini bagaimana layanan ini bisa dicegah lagi dengan yang namanya gaya hidup sehat. Nah, supaya tidak adanya lagi penyebaran atau terkena lagi TB selanjutnya, penyakit menular selanjutnya. Nah, lalu dari situ A melakukan mulai yang namanya bangun pagi, menghirup udara segar, dan mulai mensyukuri nikmat yang sudah dia jalankan ya kan, dengan penyakit yang dia alami, dengan operasi yang sudah dia lakukan. Oke. Nah, jadi setelah ia melakukan pengobatan dan dia juga sudah melakukan operasi yang kedua kali, lalu kemudian ia juga mengobati dirinya dengan minum obat dengan teratur, tidak putus obat, dan melakukan kontrol dengan dokter. Di saat sudah hampir selesai pengobatan selama 1 tahun, ternyata dia mendapatkan gejala baru, besti. Astagfirullah. Jadi dia menghadapi gejala baru, gila, kayak nggak habis-habis gitu penyakitnya. Dan di situ adalah gejala barunya itu adanya perubahan bentuk pada lututnya, yang dimana lututnya itu adanya besar sebelah pada ukuran lutut A. Dan di situ ia mulai menerka-nerka terkait dengan adanya penyakit ini, bahwa ya dia sangka ini adalah cuman benjol biasa dan bukan apa-apa gitu, jadi hanya bengkak aja. Dan di situ akhirnya ia berkonsultasi dengan dokter, karena kan waktu itu sudah pengobatannya kontrolnya ke dokter ya, ke dokter paru-paru langsung. Dan dia berkonsultasi dengan dokter, akhirnya ia pun dirujuk ke dokter ortopedi atau dokter tulang ya. Dan di situ dianestesi, diperiksa bentuk postur lututnya, dan akhirnya juga kayak dilakukan ronsen ataupun
sinkronkan dengan sakit sebelumnya, yaitu di paru-paru, TB paru-paru dan TB kelenjar, bahwa A didiagnosis lagi adalah adanya bakteri yang sudah menyebar ke tulang, dan mau nggak mau A harus dioperasi kembali, dan di situ di lututnya sudah adanya bakteri yang menggerogoti tulangnya. Kayak nggak habis-habis. Jadi kita sebagai konselor pun kayak mendapatkan ceritanya, mengalami apa yang dialami oleh A itu adalah bukan hal yang mudah, melainkan kayak suatu ujian yang bertubi-tubi yang dia alami, dan sehingga membuat psikologi A pun juga merasakan yang namanya penurunan. Dan dari situ balik lagi, semua itu dilakukan dengan adanya dorongan dan support dari keluarga, dan juga dengan rasa keinginan untuk sembuh dan menjalankan kehidupan dengan keadaan ikhlasnya atas ujian yang dialami, seperti itu. Jadi dari situ mulai adanya adaptasi lagi dengan rasa sakit baru yang tadinya paru-paru, ke leher, kemudian ke kaki, dan di situ jangka waktu pengobatan yang bisa dibilang dalam waktu 1,5 tahun, hampir 2 tahun pengobatan, termasuk pasca operasi kurang lebih 2 tahun 3 tahunan dia total pengobatan dengan meminum obat selama 1,5 tahun lebih ya, ditambah lagi pengobatan di kaki dan juga penyembuhan pasca operasinya. Jadi yang kita bisa simpulkan bahwa adanya penyakit yang tadinya tidak disangka-sangka, ya tadinya hanya jangkanya 6 bulan, ternyata bisa sampai ke sekitar 2-3 tahun untuk pemulihan. Dan di situ apabila A merasakan dirinya itu sangat sendiri, ia bisa sampai down dan menurun sangat drastis terkait dengan imunitas tubuhnya. Dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa kenapa A bisa mengalami yang namanya 3 kali operasi di dalam penyakit itu, karena dengan adanya imun dia yang lemah, rasa masalah psikologinya ataupun penurunan mental dia yang bisa mempengaruhi adanya penurunan imun. Jadi pikiran itu ngeganggu banget sama di masalah imun. Jadi ketika pikiran kita kacau, bahkan kayak punya banyak cabang pikiran, itu membuat diri kita juga jadinya lemah, dan di situ juga sangat mempengaruhi imunitas tubuh, bahwa imun yang lemah itu sangat mempengaruhi yang namanya bakteri itu menyebar. Jadi apapun yang sudah dilakukan kayak minum obat, ternyata obat itu akan tidak mempan untuk mengobati penyakit itu karena imun kitanya lemah. Jadi bakteri yang kita lawan, obat yang kita lawan untuk bakteri itu akan kalah karena imun kita lemah. Nah dari situ, dan akhirnya setelah melewati itu, A juga sudah mulai beradaptasi dengan penyakitnya dan mulai kayak membiasakan diri dengan penyakitnya, dan akhirnya A udah mulai membuka dirinya dengan melakukan pekerjaan, dan dia udah mulai siap untuk bekerja, dan dia sudah mulai keluar rumah ataupun melakukan sosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi dari kasus yang sudah ada, bahwa terkadang penyakit yang dialami oleh seseorang membuat diri kita itu merasa terisolasi, membuat diri kita itu menjadi orang yang terkucilkan, ataupun mulai memikirkan kayak nanti ketika gue sakit ini akan menularkan orang lain, dan kita sakit ini kita akan dijauhkan oleh orang lain. Jadi pikiran-pikiran itu akan bersarang di kepala seseorang yang merasakan sakit kronis.
Nah, sehingga peran bimbingan konseling populasi khusus ini sangat penting dilakukan. Makanya ada juga yang dilakukan ketika di puskesmas. Jadi bagi pasien penderita TB ini juga ada yang namanya kayak rehabilitas untuk masalah psikologi atau mentalnya. Dan dari situ dibantu untuk membangunkan rasa kepercayaan diri, rasa penerimaan diri terhadap sakit yang dialaminya. Jadi bagi siapapun yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran dan punya rasa semangat untuk bangkit dan sembuh, dan kita semua bersatu bersama menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Dan jangan lupa untuk terus sehat dan menjaga pola hidup yang sehat, makan teratur, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Oke, gitu aja penyampaian aku terhadap tentang menceritakan atau hasil pengamatan terhadap pasien kronis dalam kasus penyakit tuberkulosis atau TBC yang berkaitan dengan konseling populasi khusus. Sekian aja itu penyampaian aku. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike, tapi harusnya like terus ya. Dan juga jangan lupa komen dan bantu akun ini untuk lebih bangkit. Dan jangan lupa subscribe. Dadah, assalamualaikum.